warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang kemonotonan. Nah, di dalam kemonotonan ini kita akan mempelajari tentang titik stasioner, terus ada fungsi naik dan fungsi turun. Nah, untuk mempelajari ini antara naik dan turun ini, fungsi naik dan fungsi turun adalah mempelajari tentang intervalnya. Jadi ini untuk menentukan interval. Oke, di saat kapan titik stasioner itu? Nah, ini ada sebuah grafik misalkan gini. Oke, disinilah pada saat titik stasioner, berarti untuk f absen x nya sama dengan 0. Nah, ini dinamakan titik stasioner. Sedangkan pada saat dia melandai, berarti f absen x kurang daripada 0. Sedangkan di sini pada saat dia naik, berarti f absen x lebih besar daripada 0. Pada saat inilah fungsinya naik, sedangkan pada saat di sini fungsinya turun. Oke, untuk sebagai contoh kita akan menentukan titik stasioner dari contohnya. Tentukan titik stasioner dari fungsi dari fx sama dengan sin 3x pada interval untuk x itu di antara 0 derajat sampai dia 360 derajat. Oke, untuk selanjutnya, untuk menentukan titik tadi syaratnya adalah f absen x nya sama dengan 0. Berarti di sini diketahui fx nya sama dengan sin 3x. Berarti f absen x sama dengan 3 cos 3x. Untuk f absen tadi itu sama dengan 3 cos 3x. Syaratnya stasioner itu f absen x turunannya pertamanya sama dengan 0. Sehingga apa? 3 cos 3x sama dengan 0. Nah, cos 3x ini semuanya dibagi 3, kedua ruasnya, berarti ini tetap 0. Oke, berarti di sini cos 3x sama dengan cos 90. Cos 90 itu adalah 0, ya. Berarti di sini 3x sesuai dengan fungsi trigonometri sama dengan 90 plus positif K konstanta 360. Perlu diingat ini materi di fungsi trigonometri. Jadi yang cos 0 ini kemungkinan ada dua, di cosnya 90 dan di cosnya negatif 90. Yang kedua di sini kemungkinan adalah cos 3x sama dengan cos negatif 90. Oke, yang pertama di sini
Sekarang untuk mencari intervalnya atau X-nya, mana aja yang memenuhi, kita ambil K-nya sama dengan 0. Berarti di sini 3X sama dengan 90 ditambah K 360. Untuk memudahkan ini kita kalikan dia dengan 1/3, berarti dia menjadi X 30 ditambah K kalikan 120. K-nya 0, berarti X sama dengan 30 ditambah 0 120, berarti di sini 30. Terus kalau K-nya 1, berarti X 30 tambah 1 kalikan 120, berarti 150 derajat. Terus untuk K-nya 2, itu adalah X sama dengan 30 ditambah 2 kalikan 120, berarti 240 ditambah 30 250. Untuk K-nya 3, oke, berarti di sini X sama dengan 30 ditambah 3 kalikan 120, ini sudah 360, berarti sudah melebihi kan 360 190, berarti ini tidak memenuhi karena tadi yang diminta adalah interval antara 0 sampai dia 360, berarti yang memenuhi adalah 30 derajat, 150 dan 250. Itu jika untuk X-nya sama dengan 30 plus K kalikan 120. Sedangkan untuk yang negatif, berarti di sini X sama dengan 3X sama dengan negatif 90 ditambah K kalikan 360. Sama kedua harus kita kalikan 1/3, berarti X sama dengan negatif 30 ditambah K-nya adalah 0 360, berarti sama dengan negatif 30. Karena syaratnya adalah 0 sampai 360, maka ini dia tidak memenuhi. Terus yang kedua, tadi kalau K-nya 0, kalau K-nya 1, berarti X sama dengan min 30 ditambah 1 kalikan ini 120. Ini 120. Berarti di sini 1 kalikan 120. Berarti 90 dia memenuhi. Terus K-nya sama dengan 2, berarti X sama dengan ditambah 2 kalikan 120, 240 dikurangi 3 berarti 210. Dia memenuhi. Terus kalau K-nya sama dengan, kita selanjutkan. Kalau semisal yang ke K-nya 3, berarti X-nya sama dengan negatif 30 ditambah 3 kalikan 120, berarti 360 dikurangi 30, 360.
30, ini memenuhi. Terus jika K-nya 4, berarti X sama dengan negatif 30 ditambah 4 kalikan 120, ini sudah 480, kurangi 450, berarti ini sudah tidak memenuhi. Sehingga titik stasionernya mana? Titik stasionernya itu yang memenuhi. Berarti di sini 30 derajat, 90, kemudian 150, kemudian ada 210, ada 250, dan ada 330. Oke, Anda 30, ada 90, ada 150, ada 210, ada 250, dan 330. Itu untuk menentukan titik stasioner. Contoh yang kedua, perintahnya sama, tentukan titik stasioner. Tentukan titik stasioner dari fx sama dengan 4 sin 2x untuk x-nya di antara 90 dan 270. Langkahnya sama, yaitu menentukan turunan pertamanya, karena syarat dari titik stasioner adalah f absen x-nya sama dengan 0. Oke, diketahui fx sama dengan 4 sin 2x, berarti f absen x sama dengan 8 cos 2x. Karena syaratnya adalah f absen x sama dengan 0, berarti 8 cos 2x sama dengan 0, berarti sama cos 2x 0 bagi 8 berarti 0, berarti cos yang bernilai 0 adalah cos 90. Kita buat persamaannya, 2x sama dengan 90 ditambah K kalikan 360. Untuk menghilangkan atau menyederhanakannya, berarti sini kita kalikan 1/2. Oke, berarti di sini fungsinya akan menjadi x 45 plus K kalikan 180. Kemungkinan tidak ada 2 pada cos 90 pada cos 0, berarti yang kedua nanti kemungkinannya adalah di cos negatif 90. Oke, yang ini dulu, berarti di sini sama, kita misalkan x-nya sama dengan 0, berarti x yang pertama 45 ditambah 0 180. 45, karena syaratnya di sini intervalnya adalah 90 sampai 270, berarti di sini tidak memenuhi. Terus x yang kalau x-nya 1, berarti x sama dengan 45 180 sama dengan 225. Ini memenuhi. Oke. X yang kedua,
berarti X sama dengan ini K ya, ini K, ini K, ini K, ini K. Berarti di sini 45 ditambah 2 kalikan 180, 2 kali 180 juga 360 tambah 45 berarti 205. 180 kalikan 2 360 berarti 405, berarti sudah tidak memenuhi ya. Oke. Untuk yang selanjutnya persamaannya adalah cos 2x sama dengan cos negatif 90, berarti di sini 2x sama dengan negatif 90 ditambah k kalikan 360, sama kita kalikan dia dengan 1/2, berarti X sama dengan negatif 45 ditambah K kalikan 180, sama kita misalkan K nya sama dengan 0, berarti X yang pertama negatif 45 ditambah 0 kali ini berarti 0 ya, berarti sama dengan negatif 45. Ini jelas tidak memenuhi. Yang kedua, kalau K nya sama dengan 1, berarti di sini oke, berarti X negatif 45 ditambah 1 kalikan 180 berarti sama dengan 135, dia memenuhi. Kalau dia K nya sama dengan 2, oke, di sini K nya 2. Nah, kurangi 45 berarti dia masih di atas 300, berarti dia sudah tidak memenuhi. Oke, jadi titik stasionernya adalah adalah 40, 135 dan 225. Oke, demikian untuk materi titik stasioner.